Yo, ayo Indonesia. Ku yakin. yakin. Nah, sebenarnya gini, kenapa gue nyanyi lemas? Karena gue ngeliat ada beberapa problem kenapa kita kalah kemarin. Kita bahas habis ini ya. Lu udah siap? Siap. Sebelum kita mulai, kita mau bahas kekalahan Indonesia di semifinal Piala AFC. Ya, Piala AFC melawan Uzbekistan U23. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe Grombol Media, follow TikTok, Instagram, dan juga ada partner kita nih, Arsenal Folks dari Bang Basya yang bakal ngulas perihal Arsenal. Di follow juga di TikTok dan Instagram. Let's go. Nah, kalau menurut gue pribadi, lo mungkin punya sederetan problem yang menurut lo secara teknis ya, lo juga Pai. Tapi menurut gue pribadi, gue ngelihat kayak kalah mental. Itu nomor satu akarnya. Jadi fluiditas permainannya itu keganggu. Mungkin karena nervous. Di samping memang secara fakta fisik kalah jauh ya. Bukan hanya kalah kuat, kalah cepat ya kan. Tapi gue ngeliat harusnya kita tuh bisa sama kayak main kayak Korea. Tapi itu nggak terjadi gitu. Main kayak Korea tuh nggak terjadi. Kenapa sih? Menurut gua pertama emang faktor dari Uzbekistan sendiri lebih superior daripada Korea di turnamen ini. Ya bahkan dia bisa ngalahin Saudi. Dan menurut gua kalau gua ngeliat gameplay Jepang juga, menurut gua dia sedikit di atas Jepang juga gitu loh. Dari sisi gimana cara dia main, possessionnya, terus secara fisik juga lebih besar gitu, postur apa segala macam. Tapi menurut gue bukan berarti Indonesia semalam nggak bisa menang. Kita sebenarnya beberapa kali ada transisi yang bisa dimanfaatkan gitu, ya kan. Terus yang paling penting menurut gue, ketidakhadiran strike itu sangat mengganggu secara pressingnya Sintayong gitu. Gimana dia nge-pressing lawannya, koordinasinya, defender pertamanya ya. Defender pertamanya. Jadi mengganggu dinamika permainan juga gitu loh. Terlepas dari superiornya Uzbekistan yang emang lebih ini. Jadi menurut gue faktor pertama itu sih. Sama yang kedua ya teknis. Teknis gitu. Tapi kalau kita ngomongin fitness, Indonesia lawan Korea itu jauh lebih lama harinya daripada Uzbek lawan Saudi gitu. Iya, diuntungin kan? sehari. Iya, sehari. Uzbek lebih telat sehari kan. Tapi fitnessnya kalah gitu. Makanya gue bilang ini kayaknya bukan fitness gitu. Karena kalau fitness sama-sama aja. Tapi saya juga bilang deh, kalau koreksi kalau salah, dia kalau nggak salah juga bilang di press conference setelahnya tuh emang agak ada nervous dikit sih. Iya, maksud gini, ada ngerasa tidak berhak, itu kan jelek tuh feeling. Kalau gue ngerasanya ya, kayak ngerasa Indonesia kan belum pernah nyampe. Nah berarti kalau lu bisa nyampe ya lu berhak. Ngerti gak sih? Jadi play the game gitu. Bukan berarti ini pertama kali kita kayaknya hoki deh. Jangan sampai punya pikiran kayak gitu loh. Atau another perspektifnya adalah dia ngerasa dia udah achieve the goalsnya, masuk 4 besar. Jadi ngerasa lebih relax kalau kayak gitu. Kalau menurut gue Indonesia kalah total ya. Kalah total. Dari sisi perspektif mereka, yang harusnya mereka lebih rileks dengan target udah kecapai sebelum lawan Korsel malah kan. Kan mereka asal lolos aja udah tercapai. Ketika dia lawan Uzbek itu kalah total. Dari sisi mental dia kalah, psikis kalah, fisik kalah, semua speed, even speed aja kalah. Teknis kalah, psikologi kalah. Iya, even speed aja kalah. Hal-hal kayak gitu yang harusnya dengan pemain lebih kecil, speed lebih unggul, kalah. Nah, Indonesia ini mereka menganggap ketika udah lolos lawan Korsel, mereka nganggap mereka harus bisa sampai juara. Kalau di persepsi gue ya, mereka nganggap si pemain itu kita bisa kok sampai juara. Karena kita udah sejauh ini. Malah itu yang bikin berat. Iya, karena mereka nganggap U23 itu sama timnas senior. Ketika lo ngalahin Korsel berarti lo salah satu kandidat juara. Oh ada kan? jargon-jargon gitu emang ya? Ada kayak wacana pokoknya dianggap enggak karena Korselnya Giant gitu. Giant. Jadi kalau Korsel kalah ya lo contender gitu. Cuman mereka nggak kayak ngitung ngalahin Barca di UCL gitu kan, Madrid. Mereka nggak ngitung kalau Uzbek ini lebih fokus di U23-nya. Jadi Uzbek ini seniornya kurang. Pemerintah lebih support di U23. Lebih ngucurin dana. Gue baca berapa hari setelah Uzbek mulai kok jadi nggak pernah kebobolan, terus ngalahin tim-tim gede. Uzbek jadi pemerintahnya itu sempat mentok dari tahun 96 dia mentok, nggak pernah menang, nggak pernah apa, sempat final sekali kalah sama Saudi 2-0 juga. Di Piala di senior. Iya. Di AFC 23 juga sama. U23 juga. Cuman mereka jadi merasa program yang lu sebut tadi mengenai pemerintah atau Federasi Uzbek itu fokus sama 23 ini baru aja. Iya, baru beberapa tahun terakhir. Dia maksudnya juga menang 2018 kan. 2018 itu mereka menang kan.
Iya, enggak, maksudnya senior ini setelah berjalan berapa tahun, mereka nggak apa namanya, nggak kemana-mana gitu. Cuman lolos tapi nggak kemana-mana. Karena mungkin mereka ngelihat kompetisi udah terlalu padat gitu kali ya. Jadi secara komersil atau secara pragmatis ya. Kayaknya kalau senior terlalu padat, ngucurin nih dari kacamata pragmatis aja, ngucurin dana di senior nggak worth it gitu. Iya, akhirnya mereka fokus ke pemain muda. Fokus ke U23. Iya, masuk akal sih. U23 ya berarti sudah dibangun sama dengan support negara. Jadi kalau udah negara support, kayak kita PSSI support dengan ini, ya kita lihat sekarang. Sampai lolos semifinal pun udah dukungan PSSI sangat kuat kan. Berarti emang ada kemungkinan kalau PSSI lolos terus. Atau sama kayak kita. Jadi mereka nyiapin U23 yang nanti si pemain ini akan beranjak ke senior. Iya, bisa ke senior. Iya kan, kayak kita kan tapi tetap harus didukung terus U23-nya, U23, U19, U16. Nah, kayak kita kan nih program, salah satu program besarnya kan naturalisasi kan. Diaspora. Atau diaspora ya sekarang bahasanya diaspora. Nah, si diaspora ini difokuskan kepada pemain-pemain yang muda kan, yang mana mereka bisa berkompetisi di U23. Mungkin kayak gitu juga. Dan secara struktur juga sebenarnya pemilihan pelatih juga udah ini sih. Yang U23 Indra Syafri, terus Bima Sakti sama Nova Arianto juga menurut gue itu udah align. Kita juga sebenarnya udah di jalur yang benar juga sih. Benar, ya emang bisa dibilang ya bukan overachieve ya, tapi kita ya emang dari awal udah diprediksi STI juga kan. Makanya pas Erick Thohir bilang lolos 8 besar, enggak, STI 4 besar. Iya. Kejadian. Good, alhamdulillah. Bagus. Gue berharap menang juara 3 gitu. Cuma itu aja, gue ngeliat kenapa? Gue ngeliat waktu si kemarin golin Ferrari ya. Ferrari golin untuk offside. Itu dia kaget gitu bisa gol gitu loh. Ya walaupun wajar aja, namanya lo di kompetisi besar terus lo sebagai center back bisa ngegolin terus kaget gitu kan. Tapi lo harus ngerti, kalau gue cuma karena gue dukung Indonesia, lo harus ngerti kalau lo tuh layak gitu ngegolin gitu. Beda sama si Uzbek waktu golin. Bener-bener langsung bener-bener aja main bola aja gitu. Tugas gue emang tugas gue gitu, main bola harus golin gitu. Gue ngeliat sih itu. Tapi mungkin lo ada catatan lain, Mat? Paling kalau ya VAR kemarin tuh berapa kali sih drama banget sih itu. Wasit agak kurang oke menurut gue. Agak berat sebelah juga. 3 kali. Tapi sebenarnya gini, gue sebenarnya lebih ngebahas perspektif yang realnya dari perspektif referee ya. Kalau di sini tuh gue nge-quote si Jimmy Napitupulu. Dia abis di interview sama salah satu referee juga, mantan referee legendnya Indo. Dan dia diundang di sebuah stasiun TV, dia bilang itu udah bener yang ngomongin dia red card itu otomatis sudah pasti itu VAR-nya tuh on field, karena kalau decision red card itu udah pasti on field. Jadi nggak cuma VAR yang di ruangan doang, emang harus on field. Dan perspektif di sekarang itu lebih mikirin kontak dibandingin intention. Kalau kita ngomongin intention kan ya dia nggak mungkin niat yang ngesepak kan. Selalu gue ngomong, lo ngomongin intention, lo mau gimana cara lo menghakimi suatu pikiran atau niat kan nggak bisa kan. Yang terbukti ya kontak. Tapi titik kontaknya emang di area yang sensitif, dan bahkan menurut si Jimmy juga sebenarnya Rido bisa lebih bisa mengalihkan tendangannya juga ke posisi yang lain. Walaupun kalau di situ gue disegirinya di situ, karena dia emang udah nendang kayak gitu kan gimana ngeremnya. Dari paha geser ke kemaluan. Iya. Apa karena ada dorongan ya? Jadi geser. Gak bisa, lo ketika lo slow motion gerakan cepet kayak gitu pasti ada hal-hal yang kayak nggak masuk akal kan. Kayak lo geser sendiri. Padahal ketika lo kejadian real time, ya emang bergerak itu semua. Iya, memang bola duluan yang kena kan. Tapi baliknya adalah intensinya ada kontak dibanding. Jadi menurut lo itu fair nggak merah? Ya kalau emang rulesnya seperti itu ya berarti ya emang merah. Kalau kita bahas intention lagi ya nggak pantas. Iya, kalau intention nggak pantas. Abis clearance bola, buangan kaki, kaki muter mana? Kan nggak mungkin lo kontrol. Sepak bola kenceng gitu kok. Jadi dua perspektifnya. Kalau intention itu sebenarnya enggak, at least yellow. Tapi kalau emang ya rulesnya kontak, ya. Kalau kita lihat case-case yang sama di IPL itu merah sama. Iya. Kalau emang rulesnya kontak dan kan. Jimmy itu juga. Kalau rulesnya kontak, harusnya yang slidingannya itu si yang Witan harusnya kontak setelahnya jadi penalti. Jadi kalau dulu kan gini, nggak ini yang pertama kita ke Rizky Ridho dulu. Kan kalau dulu orang bilang yang penting kena bola. Ya kan. Sekarang tuh nggak, dia sekarang lebih holistik, dia lebih sepaket. Jadi dari kena bola sampai setelahnya itu lo harus bersih. Makanya banyak tuh di IPL kena follow through kayak gitu. Jadi sliding kena bola dulu, habis kena bola kena ankle merah. Ngebahayain gitu ya. Kalau ada series foul-nya kan, ini kan lagi kan, ini kan kemaluan. Iya, maksudnya. Jadi kan argumennya nendang bola benar, tapi setelahnya, paskanya follow through-nya kena kemaluan. Nah, itu yang tapi dianggap kalau gue nggak setujunya karena langsung direct red card itunya aja harusnya kuning gitu. Kuning aja. Kalau dangerous contact, dangerous
ini kan merah. Lagi area danger merah. Nggak bisa kuning. Oke, kita tadi kemana? Ke Witan ya? Iya, Witan yang di sliding kan sama. Abis clear bola, tapi terus itu menurut gue foul sih. Iya. Dan itu pen kan? Penalti kan? Penalti. Iya, dalam garis itu. Tapi ya harusnya ya. Tapi kan dibilangnya free kick dan akhirnya malah jambol kan malah. Jadi kita kronologis dulu. Jadi waktu Witan jatuh itu diberhentiin permainan. Terus dibilang free kick. Tapi VAR minta ada on field decision. Habis itu ke TV ngelihat replay. Malah jadi jambol. Jadi batalin free kick. Itu kacau. Itu aneh banget. Itu ya. Siapa sih namanya itu yang kemarin udah? Siapa lah namanya. Tapi udah rame lah sama netizen Indo. STE pun sampai komen loh. STE pun ya? komen loh. Ini gue lupa kata apa. Coba screenshot masukin deh ntar ya. STE komen. Oh, sampai ngomong bangsa lagi si STE. Ntar di screenshot masukin aja. Komen STE atas pelatih atas wasit yang semalam. Terus yang Arhan juga parah. Arhan di tackle sebelum dia naik, sebelum Rizky Ridho. Kan tackle Arhan udah tiduran lama di Arhan pinggir. Dulu baru Rizky Ridho. Dan itu nggak dianggap biarin bola jalan. Berat. Nggak diberhentiin, dan ketika Uzbekistan langsung diberhentiin gitu. Jadi sebenarnya inkonsistensi sih. Mereka ibaratnya mau ngejalanin rules tapi nggak bisa konsisten. Itu dari dulu kan problemnya wasit kan nggak cuma ini ya, di IPL di mana-mana pun di Liga Indonesia itu nggak konsistennya itu sebenarnya kan. Iya, cuman ketika itu dia masalahnya wasitnya. Kenapa Indonesia mulu yang digituin? Iya, itu dia permasalahannya kayak gitu. Gue ngeliat banyak wasit bukan hanya yang kemarin ya di Eropa juga. Banyak wasit yang dia itu dalam 90 menit dia berubah karakter. Walaupun memang jadi wasit ada aturan nih, ada aturan main. Tapi memang waktu lo masuk ke lapangan nuansanya bakal beda tiap wasit. Ngerti gak sih? Iya, nah maksudnya biar nggak aneh, kalau lo dari awal udah jahat sama kartu misalnya, lo udah ngegampangin kartu, jangan berubah. Ngerti nggak? Jangan tengah-tengah game lo ngerasa lo over, jadi lo nahan-nahan kartu. Akhirnya yang diuntungin lawan yang belum kena kartu. Bias jadinya. Iya kan? Kalau dari awal udah kekendoran, udah kendor terus aja. Ya udah kendor terus sama 90 menit gitu loh. Jadi nggak nimbulin. Gue takutnya mereka bukan jahat atau bukan curang ya, tapi ada kayak mindset gue kayaknya tadi kelebihan deh. Gue mau kurangin. Tapi kalau lo lihat itu, gue nggak tahu kenapa gue tambah curiga lagi. Ketika Rizky Ridho udah keluar dan Indonesia kemungkinan menangnya udah sangat-sangat kecil, 10 orang, permainan Indonesia kelihatan seperti lebih baik. Tapi keputusan dia jadi lebih fair. Lo kalau nonton ulang coba Indonesia ketika Rizky Ridho keluar 10 menit terakhir, keputusan dia sangat-sangat fair. Tackle tipis dari Uzbek bunyi, Indonesia ini bunyi. Walaupun Indonesia lebih keras. Kena merah gitu, Pak. Lu perhatiin deh, kalau wasit tuh ngeluarin merah, dia kayak mau ngasih wortel, kayak udahlah manis, kasih madu. Maksudnya gini loh. Ketika lo karena dia harus justifikasi si merah pas pulang dari situ. Lo berat sebelah nih, udah sepanjang ini lo berat sebelah. Walaupun mungkin selama game dia nggak ngeh ya. Cuman jangan, kalau kita sebagai penonton kita tahu nih, kita ngeliat curiga gitu kan. Iya, kok langsung kayak Uzbekistan ini dikit langsung prit. Terus Indonesia dengan 10 orang bisa main lebih tinggi, nggak nurunin intensitas. Poinnya kan balik lagi, emang mereka nih ya, emang kelemahan mereka nih di konsistensi menurut gue. Ya walaupun secara 90 menit Indonesia ya gue wajarin kalah. Ya, kalau gameplay kita ini kalah total ya. Kita setuju, gameplay kita kalah, fisik kalah, teknik kalah. Terus juga mungkin mentality issue ya. Terus VAR wasit juga kayaknya berat sebelah. Nah, kita sekarang bahas yang lebih seru aja. Menurut lo best player on the pitch siapa? Arhan. Gue juga Arhan sih. Arhan Pratama. Iya lagi Arhan. Di luar dia on goal ya. Naik turun. Nah, tapi gini menurut gue Arhan secara attacking luar biasa banget. Tapi kalau lihat gol-golnya kan dari sisinya Arhan terus tuh. Crossnya. Crossnya dari sisi. Iya, lo nggak bisa. Iya, jadi maksudnya ada moment of lapse-nya. Tapi waktu waktu si cross yang gol yang pertama itu ada Rizky Ridho. Ada siapa lagi? Ada yang kiri siapa? Bukan Hafnar, siapa? Si Ferrari. Ridho sama Ferrari di tengah-tengah antara itu dua. 2 lawan 1 loh. Dan crossing 1 lawan 1 lo bisa crossing tetap. Iya. Lo nggak bisa nyalain Arhan gitu maksudnya. Arhan is good man. Tapi attacking wise ya luar biasa. Defensive wise juga bagus. Dia berapa kali clearance tackle bersihnya berapa kali? Dan lo harus ingat ya, posisi di yang paling capek di sepak bola itu wingback ya betul. Karena lo bertanggung jawab sama nyerang, bertanggung jawab sama bertahan. Dan Arhan di posisi itu sampai selesai gitu. Satu hal yang gue notice, satu hal yang gue notice banget di improve itu crossingnya sih. Crossingnya itu dia ada improve banget. Yang gol yang Ferrari. Gol Ferrari dan beberapa kali juga maksudnya direct itu kayak dulu kan kayak ada terlalu jauh atau gimana kan, sekarang bener-bener lebih on point dan itu bisa jadi senjatanya dia lah maksudnya untuk
Arhan mewah banget sih. Arhan. Worst player on the pitch? Whole midfield. Nathan Coan parah. Nathan Coan, Ivar Jenner parah. Marcelo Ferdinand pun jelek malam itu. Parah. Iya sih, Tiga-tiganya parah. Setuju. Tapi yang kasat banget Nathan. Tapi itu karena ini nggak sih cuman gini, sebetulnya yang jelek itu jomplangnya kualitas pemain inti sama pemain ini. Itu yang bikin Indonesia jadi nggak bisa bertahan. Di saat pemain inti kita lagi off, istilahnya ya, nggak ada solusi kan? Kayak ketika menit 70 menit setelah Rizky Ridho keluar, Ivar Jenner nggak ngejar bola. Kan berapa kali kita jelas terang-terangan kita lihat Ivar Jenner. Nah itu trouble tuh, Gue baru dari papa. Tapi di luar itu mungkin secara taktik juga emang karena sisi tengah di overload juga sama mereka kan. Ya benar, tapi nggak segini. Ya, ini gue baru nggak. Kita ngomongin kita kan nonton bareng. Yang gue baru nggak, ya benar. Itu benar. ST itu reluctant atau sangat menghindari. Karena benchnya juga nggak ada pergantian pemain. Iya. Sampai menit berapa? Sampai 105. Ganti terus. Sampai 95. Sampai 95. Iya. Karena yang ganti juga nggak ada yang, menurut gua nggak ada yang selevel juga. Jadi cuma gini. Ya tapi kalau udah momen kayak gitu, iya, manfaatnya stamina juga. Baru lah gitu. Napas baru. Lo bisa gambling lah daripada gambling dengan 10 orang. Morgobi gitu. Iya, udah Hail Mary. Iya. Nah buktinya setelah 3 orang masuk, ya nggak, ini gue nggak ini juga sih dengan capeknya Uzbek. Cuman 3 orang baru fresh, Kelly ngebut, Rio Fahmi itu berani gitu loh. Harusnya lebih awal, 10 menit lebih awal. Pressing, wah muter-muter. Iya bisa juga. Indonesia tuh sebetulnya gimana ya? Ya untuk next turnamen dari kita yang awam-awam. Overload jauh banget. Si Uzbek bisa 4 di tengah. Mungkin juga kita 2. Mungkin juga dia secara fisik 2 terus jauh lo overload. Ya makanya kan gue bilang, lo kan nyebut Nathan doang. Kalau gue tiga-tiganya. Ketika Ivar yang berhadapan sama winger musuh, yang backup 2-nya nggak ada, nggak balik, belum balik. Tapi masih jalan kaki. Itu juga tactical setup ya. Zoning shape-nya juga mungkin nggak pas sama STY. Jadi STY nggak nyamain setup defense zonasinya sama Uzbeknya. Nah, apa maksud gue? Iya, cuma nggak bisa dalam sepak bola. Ketika lo belum di stamina, ini, ruang gede. Iya, lo ke ruang ini. Tapi tanggung jawab lo ketika lo salah, kayak lo tackle sekali back itu kan salah. Lo harus tanggung jawab, lo kejar lagi. Sampai ya anggap ketemu back setelahnya. Nathan jogging kemarin. Ivar jogging, bahkan kalau Nathan tuh dari babak pertama pun banyak yang kayak lu harusnya passing lebih cepat, malah lu banyak gocek-gocek juga. Udahlah kita doain aja. Ya, tapi kita nggak usah doain, kita udah nggak gitu doain untuk Olimpiade. Jujur gue belum pernah nonton si tim yang dari Afrika yang Guinea itu. Tapi kalau gue nonton, kalau kita playoff. Iya kalau playoff. Kalau peringkat 4. Tapi gue baca di Twitter, kok orang-orang pada lebih takut lawan Guinea dibandingkan Irak. Orang-orang ya. Menarik tuh. Iya, nah itu makanya jadi orang-orang lebih mending udah selesai aja di Irak. Terlepas maksudnya dari langsung kualifikasi, tapi dari kualitas timnya juga orang-orang lebih takut Guinea. Ya mungkin karena Afrika dengan talent mudanya itu lebih ini. Iyalah. Berarti kita lawan Irak ya, udah confirm ya semalam. Jepang menang 2-0. Kehilangan Rizky Ridho buat commanding di belakang nih. Apakah berarti Hapner atau Komang? Kemarin kita ngadain polling di TikTok, teman-teman yang lihat live di TikTok, ya rata-rata 70% bilang menang. Iyalah, nasionalisme aja. Ya, tapi ternyata kita kalah. Jadi ya best hope kita third place. Doain kita menang third place. And we go to Olympics 24, 25 sih? Paris 24 ya. Paris 24. Oke, seru tuh, bakal ada tim-tim Eropa. Wonderkid Eropa. Kalau misalkan kita lolos langsung lawan Irak, impian rakyat Indonesia mau rematch lawan Argentina tercapai. Di sana, di Olympics. Iya, karena segrupnya sama, nanti muncul gambar sini ya. Garnacho ada dong, harusnya. 3 pemain senior. Wih, 3 pemain. Iya. Kayak Neymar tuh selalu hampir ikut dari Brazil. Berarti ada Ukraina, Argentina sama Maroko. Ukraina Mudryk. Iya. Mudryk 23 umurnya. Pasti kayak dimasukin deh. Pastilah masuk. Terus seru juga nih kunci. Kalau ada kunci. Ada siapa lagi? Enggak, Ukraina, Maroko, Argen. Wah, Maroko ada Brahim Diaz. Maroko umurnya berapa tuh sekarang? Ini Maroko juga youth-nya gila-gila. Iya, gila-gila. El Azuzi itu yang di Bolonya tuh Maroko bukan? Coba. El Azuzi. Alvarez sudah menang Pildun kayaknya. Bolonya. Kayaknya enggak tahu. Tapi itu yang punya Barca tuh yang Alvarez. top. Yang punya Barca Alvarez sih masih 21-22 ya umurnya. Bisa, tapi dia udah menang Pildun masih mau Olimpiade. Ez Abde juga. Siapa? Barcelona, Maroko, Ez Abde, bek kiri. Barcelona ya? Ini Izal Zuli bukan? Bukan, Eze Abde. Amrabat.
Amrabat. Kunci itu deh. Sama itu siapa striker yang Enesri. Tapi kayaknya enggak deh. Enggak semua pemain mau soalnya kan ke Olimpiade. Atau Bono. Iya, mungkin kan di Arab. Kalau Indo sih gue berharapnya 3 nih kan. Siapa? Tadi ini terakhir nih, pemain senior Indo yang menurut lu layak nemenin U23 di Olimpik. Menurut gue ya. Apalagi tadi kan ada kabar resmi Martin Paes. Udah ya resmi? Resmi. Udah? Iya, resmi. Congrats. Kita punya goalkeeper baru. Iya. Gue mau Martin Paes, Tom Hey sama Orat Mangun. Kenapa enggak siapa yang dari Venezia? Ijaz. Karena nanti kan bakal ada Elkan Bagot. Menurut gue di belakang Elkan Bagot, Hapner. Oh, Bagot tuh masih U23? Iya, karena kemarin enggak ikut sekarang? Karena enggak diizinin sama klub. Enggak boleh sama Jepang. Iya. Kalau kita lihat kita defensif selama depannya oke, masih Nathan Joaon juga. Joaon juga bisa main di midfield di CB misalkan ada Tom Hey, berarti kan Tom Hey, Jenner, Nathan Joaon, Bagot, Hapner misalkan gitu ya, atau Maris Kirido atau apa gitu kan. Dan Orat Mangun kita perlu different dimension aja untuk dari di depan. Marcelino dan Witan ya. Iya. Dan strike. Mantap sih. Ya udah. Ya. Gitu aja paling ya. Semangat Indonesiaku, Garudaku pasti bisa juara 3. Harusnya nggak berat lawan Irak. Iya. Dengan semangat yang seperti biasa. Jangan kita lihat di senior juga Iraknya senior ya banyak ya, maksudnya kita nggak ngeliat yang juniornya kan. Iya. Berarti seharusnya nggak terlalu menyulitkan lah. Semoga maksudnya lebih bisa yang kita dapetin di Uzbek ini bakal terjadi di Irak apa enggak gitu. Nah itu dia. Apalagi dengan tanpa Rizky Ridho. Iya. Mewah banget tuh. Oke, itu aja. Jangan lupa di subscribe Grombol, follow di TikTok dan Instagram. Jangan lupa juga kalau per episode ini kita udah ada saweria nih, ya kan? Jangan lupa kalau mau sawer mungkin hadiahin kita yang di sini. Boleh tuh. Sedikit-sedikit ya. Digoyang. Terus jangan lupa juga di follow Arsenal Folks di Instagram dan TikTok. Oke? Sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's go.